Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putri Yua, channel yang dimana akan menceritakan kisah-kisah tentang horor. Jadi buat kalian yang suka horor, jangan di skip, langsung aja subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar pas aku upload video terbaru kalian gak ketinggalan. Cerita kali ini berjudul Penunggu Rumah Tua, yang kali ini aku dapetin dari salah satu akun Twitternya Kalong. Di sana itu banyak banget cerita-cerita horor yang lebih seru dan menarik lainnya. Tentunya banyak banget cerita-cerita seram yang akan menunggu kalian. Jangan lupa untuk mampir di akun Twitternya Kalong dan jangan lupa untuk follow terlebih dahulu. Tanpa basa-basi lagi, ini dia ceritanya. Namanya adalah Asih. Dia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Seorang perempuan yang menyenangkan dan banyak berbicara. Tetapi, ketika baru bertemu kepada orang yang belum dikenal, Asih sangat cuek. Saat ini Asih menginjak umur 20 tahun. Asih dan keluarganya baru saja pindahan rumah dari Bekasi ke kota bersinar di Jawa Tengah. Pertama kali Asih melihat hantu saat ia masih duduk di bangku SMP. Takut dan menangis ketika melihatnya. Awalnya tidak takut dan tidak percaya sama sekali adanya hantu. Tetapi ketika bertemu dengan makhluk itu, baru percaya kalau mereka ada. Sampai sekarang, Asih sangat takut jika harus sendirian, apalagi di kamar rumah barunya. Semua keluarga pindah ke rumah itu, karena menurut orang tuanya, rumah itu cukup muat untuk semua keluarganya dan dekat dengan rumah kakek dan nenek yang tentunya harganya murah. Di rumah baru itulah cerita ini berawal. Mulai diganggu oleh sosok pocong, kuntilanak, monyet besar, nenek tua misterius, suara gamelan, dan andong. 2018 Asih dan keluarganya pindah di salah satu rumah tua yang masih kental dengan aksen Jawanya. Rumah limasan yang menurut warga sekitar, dulu sebelum rumah ini mereka tempati, pemilik rumah sebelumnya memang mempunyai kebiasaan mengoleksi benda pusaka. Sampai sekarang, pusaka itu masih terpajang. Terdapat sebuah gamelan komplit yang masih terawat, dan setiap sudut ruangan terdapat kain putih yang dibalutkan di setiap blender. Terkesan seram dan membuat bulu kuduk berdiri. Hampir 2 tahun dikosongkan. Karena masalah hutang akhirnya dijual dan dibeli oleh keluarga Asih. Rumah itu menjadi rumah yang terkesan seram dan mereka tidak menyangka akan tinggal di rumah penuh makhluk tak kasat mata. Satu hari saat menempati rumah itu, belum ada gangguan sama sekali. Lalu hari-hari yang mereka lewati di rumah itu pasti selalu menyenangkan. Mereka mendapat respon positif oleh warga sekitar. Tapi selang 2 tahun kemudian, gangguan-gangguan itu mulai menampakkan diri. Cahaya rembulan malam itu sedang menampakkan terangnya. Bintang-bintang nan cantik membuat seisi jagat raya memberikan keindahannya. Asih yang lagi duduk bersama semua keluarganya sedang menikmati hidangan lezat malam itu. Terdengar dari kejauhan, suara mangkuk dipukul dengan sendok kecilnya, hingga memberikan suara khas jika ada tukang bakso yang sedang menjajakan dagangannya. Ting 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 ting. Suasana makan malam itu terasa hangat. Berkumpulnya keluarga besar yang membuat tali persaudaraan semakin erat. Setelah selesai, Asih menuju pawon atau dapur untuk segera mencuci piring kotor. Kebetulan letak pawon berdekatan dengan pintu belakang yang menuju kamar mandi. Setelah selesai mencuci piring, Asih segera kembali ke ruang keluarga untuk bercengkrama. Kebetulan, ruang keluarga di dalam rumah itu posisinya membelakangi gamelan tua tapi masih terawat. Setiap Asih mendatangi gamelan itu seperti ada yang aneh. Mungkin perasaannya saja, pikir Asih waktu pertama kali menempati rumah barunya. Tak terasa keasyikan mengobrol satu sama lain. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Satu persatu dari mereka, kakak, bapak, dan ibu meninggalkan ruangan untuk masuk ke kamar masing-masing. Menyisakan Asih dan adik perempuannya yang masih betah. Desi, seorang gadis cantik yang beranjak dewasa, hanya selisih 2 tahun dari Asih.
Setelah 2 tahun Asih menempati rumah barunya, sedikit demi sedikit Asih bisa menghafal bahasa Jawa, walaupun masih acak-acakan. Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar sedikit lirih suara orang teriak minta tolong. Mbak, itu suara orang minta tolong. Siapa ya? Tanya Desi yang sedang menajamkan pendengarannya. Masa sih? Jawab Asih penasaran. Iya mbak, coba dengerin lagi deh. Jelas Desi. Tolong, tolong, tolong. Iya, itu ada suara orang minta tolong. Ucap Asih kemudian. Yuk coba kita lihat keluar. Ajak Asih. Saat mereka sudah berada di luar rumah, ternyata di sana sudah ada beberapa warga yang sedang mengerumuni orang tersebut. Karena penasaran, Asih dan Desi menghampiri di kerumunan warga itu. Dengan gemetaran, orang itu menceritakan kejadian yang menimpanya. Lelaki itu melihat sosok pocong melayang di atas genteng rumah Asih. Kemudian, ia berlari berteriak meminta tolong. Mereka yang kaget, kemudian ikut melihat ke atap rumahnya. Tak ditemukan apapun selain genteng tua berwarna coklat kehitaman. Pocong apa mas? Gak ada apa-apa. Saestu pak, kulo nembe mawon delok wujud. Ucap lelaki itu yang masih ketakutan. Kemudian lelaki itu ditenangin oleh salah satu warga yang ada di situ. Sudah mas, tenang dulu, sudah tidak ada. Tak lama setelah semua sudah kondusif, akhirnya warga membubarkan diri dan tukang bakso memilih untuk pulang saja. Terdengar dari telinga Asih obrolan salah satu ibu-ibu yang ada di situ. Iki mergo omai Pak Sugeng mesti kayak tanyar dinggoni rong ono syukuran pengajian. Ucap seorang wanita parubaya. Lawan bicaranya hanya manggut-manggut seakan menyetujui ucapan ibu itu. Kemudian Asih dan Desi berjalan menuju pintu rumah. Mungkin kata-kata ibu tadi ada benarnya. Aku harus ngomong sama ibu kalau besok harus diadakan pengajian saja, pikir Asih waktu itu. Mbak, kok medeni sih? Eneng pocong nih omah? Tanya Desi. Rasa mikir no dek, ndak keweden mengko. Jawab Asih sembari membuka engsel pintu. Hi, wedi aku mbak. Ucap Desi. Uwes yuk mlebu kamar kek bubuk. Ajak Asih kepada Desi. Sebelum mereka masuk ke kamar, Asih menyuruh Desi untuk pergi ke kamar mandi membersihkan muka, tangan, dan kaki dahulu. Asih akan membersihkan tempat tidur sebelum dipakai untuk merebahkan badan. Saat Asih sedang mengganti sarung kasur, ia dikagetkan dengan suara pintu kamarnya. Masih dominan kayu lawas dan engsel besi yang karatan membuat suara Kiriet terdengar lebih jelas. Wes rampung dek, ucap Asih masih sibuk mengganti sarung kasur. Tak ada jawaban. Asih menoleh ke belakang. Ia melihat Desi sedang berdiri di ambang pintu. Menengai dek ditakoni. Imbu Asih. Gantian mbak ya. Tambah Asih sembari berjalan dan membenarkan ikat rambutnya. Masih tanpa jawaban, Desi berjalan melewati Asih dengan tatapan kosong. Aneh, pikir Asih. Beberapa langkah lagi, Asih tiba di kamar mandi. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dan muncul sosok Desi sedang keluar sambil mengusap mukanya dengan handuk. Asih kaget bukan main saat melihat ada Desi di situ. Loh dik, lagi rampung tah? Tak butuh lama, bulu kuduk Asih semua berdiri dan menyisakan pertanyaan-pertanyaan di kepalanya. Iya mbak, jawab Desi melewati Asih. Mbak tak resik-resik genti ya, kamare wis tak resiki. Ucap Asih sambil mengambil handuk pada cantelan kayu di samping pintu keluar. Iya mbak, terus opo sih ning kamar mau? Batin Asih. Saat Asih sudah di dalam kamar mandi, tiba-tiba tercium aroma wangi melati yang menyengat. Tak pikir panjang, Asih melanjutkan aktivitasnya agar cepat selesai dan segera tidur. Terdengar lirih sekali. Suara wanita sesenggukan di belakang tembok kamar mandi. Seperti suara orang sedang menangis sedih. Asih yang sudah selesai mandi, kemudian ia mencari sumber suara itu. Tak ada siapapun kecuali suara jangkrik dan gesekan ranting pohon. Kembali lagi suara itu terdengar. Lebih keras membuat Asih semakin merinding dibuatnya.
Perlahan, suara itu berubah menjadi suara tawa. Tepat di atas atap kamar mandi, sosok kuntilanak sedang duduk memerhatikan Asih yang ketakutan. Daya magis terlalu kuat membuat Asih tak bisa bergerak sama sekali. Hanya menatap sosok itu dengan kepala miring dan tersenyum menyeringai. Mencoba untuk teriak tapi tidak berhasil. Semakin Asih menolak, semakin lemas tubuhnya. "Mbak," panggil Desi sambil menepuk pundaknya. "Astagfirullah Desi, Mbak kaget," jawab Asih sembari menengok. Mbak itu dipanggil-panggil dari tadi gak jawab. "Lama banget di kamar mandi, aku takut sendirian di kamar." Asih tak bercerita kepada Desi tentang kejadian yang baru saja menimpanya. Mengingat Desi anaknya penakut, begitu juga dengan Asih. Tapi Asih masih bisa sedikit menahan rasa takutnya. Lantaran dari SMP, Asih sudah terbiasa melihat penampakan. Walaupun begitu, Asih masih penakut. Alhamdulillah, batin Asih saat itu karena Desi. Asih terbebas dari kuntilanak tersebut. Mereka segera beranjak masuk kamarnya dan segera tidur. Karena jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Baru saja merebahkan, ternyata Desi sudah terlihat tertidur lelap. Tiba-tiba terasa udara dingin masuk. Asih melihat jendela yang tertutup kain putih transparan, melambai-lambai tertiup angin. Perasaan tadi sudah aku tutup jendelanya, kenapa kebuka? Tanpa pikir panjang, Asih turun dari dipan dan menutup jendela. Saat tangan Asih keluar jendela dan menarik tuasnya ke dalam, belum sempat tertutup, Asih dikagetkan dengan sosok kuntilanak lagi. Tepat di depannya, muka menembus jendela kayu dan tertawa. "Hihihi, Dok." Sontak Asih menjerit sekencang-kencangnya, membuat Desi terbangun. "Mbak, kenapa teriak-teriak? Ganggu tidur," ucap Desi kesal. Asih membisu dan kemudian segera menutup jendela dan kembali merebahkan tubuhnya. Ia tak mau memberitahu Desi. Takut jika Desi ketakutan dan tidak mau menemani Asih malam itu. Menatap langit-langit, beberapa kayu berjejer rapi dengan kuatnya menahan beban genting tua. Asih masih terjaga, memikirkan beberapa kejadian yang menimpanya malam ini. Tak habis pikir olehnya, kenapa hanya dia yang mendapatkan gangguan. Semakin larut, matanya tak lagi kuat menahan kantuk. Asih tertidur pulas dengan banyak pertanyaan yang masih menjanggal di kepalanya. Terdengar hiruk pikuk dari luar rumah. Asih terbangun karena bising. Di sampingnya kosong, ternyata Desi sudah tidak ada di tempatnya. Asih beranjak keluar mencari sumber suara. Ternyata di halaman sudah banyak ibu-ibu sedang mengobrol. Kebetulan ibu Asih juga berada di sana. Pagi itu, warga digegerkan oleh penampakan pocong yang sempat menghantui orang-orang yang melewati jalan depan rumah keluarga Asih. Semakin yakin dengan kondisi kediaman keluarga, akhirnya Asih memberi saran kepada ibunya setelah mereka selesai berbincang. "Bu, kulo kepingin benjang ten mriki wonten pengajian pripun?" tanya Asih kepada ibunya. Ibu yang mendengar itu terdengar aneh. Kenapa anaknya meminta pengajian di rumah? Kemudian Asih menjelaskan panjang lebar tentang apa yang telah dialaminya. Ibu masih tak percaya, tapi Asih meyakinkan agar disetujui acara itu. Akhirnya, setelah berembuk dengan semua penghuni di rumah, acara itu akan diadakan besok malam ba'da Isya. Malam pengajian akan dimulai. Satu persatu tetangga terdekat mulai memadati isi rumah. Pengajian dimulai. Tujuannya syukuran atas menempati rumah barunya dan agar terhindar dari gangguan-gangguan gaib. Tapi sia-sia saja. Setelah acara itu, memang 1-2 hari Asih tidak mendapati gangguan sama sekali. Hari ketiga dan selanjutnya, gangguan itu semakin menjadi. Waktu itu Asih sedang tiduran di kamar sendirian. Desi dan yang lain sedang bersantai di ruang keluarga. Tak terasa layar handphone yang dipegangnya membuat Asih sayap-sayap merem. Ia bermimpi diludahi oleh sosok perempuan tua. Mimpi itu terasa nyata. Saat ia terbangun untuk mengecek sekitar tubuhnya, tak ada yang basah. Oh, ternyata hanya mimpi, pikir Asih waktu itu. Dia melihat Desi sudah terlelap tidur di sampingnya. Terdengar suara ketukan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. "Sinten je?" tanya Asih. Tak ada jawaban. Kedua kalinya pintu itu diketok lagi. Tok, tok, tok. Asih turun dari dipan.
Ia mau membuka pintu. Sebelum pintu itu terbuka, Asih kembali lagi bertanya kepada sosok yang ada di balik pintu. "Sinten je?" tanya Asih kembali sembari membuka pintu. Tak ditemukan siapapun, hanya gelap ruangannya yang ada. Asih menengok kanan kiri, tak ada siapapun, hanya pemandangan gamelan yang dilihatnya. Tiba-tiba Asih merinding, bulu kuduknya berdiri saat ia berbalik dan berjalan menuju di depannya. Ada sosok di belakangnya memanggil. "Dek." Asih berhenti sejenak, mencoba tenang. Saat ia membalikkan badan, ia melihat sosok nenek tak dikenalnya. Baru kali ini ia melihat. Kembali lagi Asih bertanya kepada sosok itu. "Sinten je mbah?" tanya Asih kepada sosok itu. Tak dijawab oleh nenek itu. Hanya ajakan untuk Asih yang membuat ia terhipnotis menurut apa yang dikatakannya. "Ngalor," ucap sosok sambil menunjuk ke arah utara. Asih terdiam sesaat, kemudian berjalan mendekat. Ia mengikuti nenek itu berjalan keluar melewati pintu belakang. Setelah beberapa langkah, Asih berjalan dan meninggalkan rumahnya. Terlihat gapura di depannya ada tulisan makam di atasnya. Untungnya saat Asih berjalan melewati gelapnya malam, di belakangnya dia diikuti oleh beberapa warga yang sedang ronda dan melihatnya. Karena merasa ganjil, seorang perempuan berjalan sendiri ke arah makam. Mbak, mau kemana?" tanya seorang warga yang mengikuti dari belakang. Tak ada jawaban dari Asih. Warga itu sontak langsung mengejar Asih yang masih berdiri di bawah gapura makam. Asih terkejut saat dari belakang ada suara yang mengagetkannya. "Mbak," ucap warga. "Astagfirullah." Asih kaget. Asih yang kebingungan karena ia berdiri di depan gapura, kemudian bertanya kepada warga yang mengikuti. "Loh mas, aku ning ngendi iki?" tanya Asih yang masih bingung. "Lah mbaknya mau kemana?" "Saya juga tidak tahu. Tadi saya disuruh Simbah nganter pulang. Tahu-tahu sudah ada di makam." Warga yang bingung dengan penjelasan Asih, kemudian mengajak untuk pulang saja. Di dalam perjalanan Asih menjelaskan semuanya. Saat sampai rumah, ternyata sanak saudara sudah menunggu Asih. Bertubi-tubi pertanyaan yang keluar dari mulut orang tuanya. Asih yang sudah tenang dengan kejadian tadi, akhirnya menceritakan semuanya. Kakek, nenek, dan bule juga sudah menunggu cerita dari Asih. Setelah semua diceritakan, akhirnya mereka meminta Asih untuk berwudu dan sholat malam. Masih dalam keadaan ramai di dalam rumah Asih, hingga akhirnya saat Asih bersama kakek, nenek, dan bule sedang berada di ruang tengah, tepatnya ruang yang ada gamelannya. Tiba-tiba terdengar suara wanita nyinden dan bunyi gamelan serta wangi melati. Sontak Asih yang ada di situ kaget, dan tak hanya Asih saja, mereka juga mendengarnya. Suara lirih, tapi terdengar jelas, sangat jelas, membuat Asih dan kakaknya ketakutan. Saat itu juga, nenek yang berada dekat dengan Al-Quran mengambilnya dan membacakannya. Asih dalam pelukan nenek dan bule, sementara kakek dan kakaknya membaca doa. Semakin keras suara itu dengan dibarengi lantunan ayat suci Al-Quran. Asih dan kakaknya yang ketakutan membuat mereka lemas. Tiba-tiba Asih tertidur dan terbangun karena suara azan subuh dengan Al-Quran di atas kepalanya. Malam itu adalah malam yang sangat menyeramkan buat Asih. Malam-malam berikutnya, waktu nenek istirahat di kamar Asih, nenek terbangun karena merasa diludahi dan ditarik kakinya. Saat bangun dan mencari sesuatu, ternyata tidak ada yang basah, tapi ada sedikit cakaran di kakinya. Tak hanya itu saja, bulenya juga mengalami hal yang serupa, diludahi dan ditarik kakinya. Semakin lama gangguan itu semakin menjadi, membuat seisi rumah kewalahan. Malam itu Asih baru saja pulang kerja, masih sama, ia bekerja di kota yang sama. Waktu hendak memasukkan kendaraannya, lagi-lagi perasaannya tidak enak. Dia mencium bau busuk, membuat Asih harus menutup hidungnya. Saat kendaraan sudah terparkir di dalam rumah, tiba-tiba pintu diketok 3 kali, tapi
dengan suara dan irama yang berbeda, bukan seperti ketukan pintu pada umumnya. Duk, 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 duk. Suaranya pelan dan seperti bukan dengan tangan melainkan dengan kepala, dibarengi dengan bau busuk. Asih kemudian menyadari kalau ini pasti bukan ulah manusia. Ia mencoba melihat dari celah jendela kayu yang tepat di samping pintu. Tak ada orang di luar. Lalu kembali lagi bunyi itu. Duk, duk, duk. Kembali lagi ia melihat lewat celah jendela. Terlihat jelas sosok pocong sedang melayang dengan kepala terbalik menghadap Asih. Sontak Asih menjerit dan berlari ketakutan. Ia masuk ke kamar orang tuanya, tapi kosong. Berlari menuju kamar yang lain, tapi tak ada satu orang pun. Tiba-tiba, saat Asih melewati ruangan yang terdapat gamelan, ia merasakan ramai. Seperti ada tontonan, bunyi tabuhan gamelan, orang menyinden, dan sorakan orang-orang. Asih berdiri terdiam melihat itu. Saat setelahnya suara tabuhan, nyinden dan sorakan berhenti. Semua makhluk yang ada di situ melihat Asih yang sedang berdiri. Darah, muka hancur, tanpa kepala, ngesot, melayang, tinggi besar. Semua melihat Asih. Dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Asih pingsan dan terbangun sudah berada di pangkuan ibunya. Tercium aroma wangi minyak kayu putih. Perlahan membuka mata. Di depannya sudah banyak yang menunggu Asih siuman. Atas kejadian yang menyeramkan ini, akhirnya Bapak Asih memanggil Ustadz. Keesokan harinya, Ustadz itu datang sowan ke rumah. Setelah dilakukan meditasi, ia menjelaskan semua apa saja yang ada di rumah ini, seperti pasar malam. Banyak sekali penunggu di rumah ini akibat pemilik sebelumnya. Sepertinya penunggu di sini tidak mau dipindah karena mereka sudah menempati lahan ini dari dulu. Istilahnya mereka hanya ingin memberitahu keluarga yang ada di sini. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap salah seorang yang berada di luar pintu. Waalaikumsalam, jawab Desi sembari berjalan dan membuka pintu. Sinten nggih, Mbak? Madosi sinten? Saya Tuti. Asih ada? Oh, ada Mbak. Sebentar, saya panggilkan dulu, jawab Desi sembari berjalan masuk dan mencari Asih. Mbak Asih, dicari tamanmu, Mbak Tuti, teriak Desi. Oh ya, suruh masuk dulu, aku lagi ganti baju. Desi kembali berjalan keluar dan mempersilahkan masuk Tuti. Monggo Mbak, duduk dulu. Tak lama Asih keluar dan menemui Tuti. Tuti adalah teman sekantor dengan Asih. Ia rencana mau pergi keluar, tapi gagal karena tiba-tiba hujan turun. Aroma tanah yang terkena guyuran air hujan membuat Asih menciutkan hidung. Hujan belum juga reda dan Tuti masih berada di rumah Asih. Mereka berdua ngobrol ngalor ngidul membahas pekerjaannya. Hanya Desi yang sedang sibuk memainkan gadgetnya. Tak terasa sudah malam dan hujan tak kunjung reda. Niat hati ingin pulang, tapi ditahan oleh Asih. Perjalanan lama dan sudah malam membuat Tuti harus menginap di rumah Asih. Malam ini adalah malam yang akan membuat Tuti berpikir ulang jika harus menginap lagi di rumah Asih. Saat itu mereka sedang bercanda di ruang tengah, ruang gamelan. Tiba-tiba, salah satu dari alat gamelan itu berbunyi. Dung! Tuti kaget, melirik ke arah Asih. Mereka saling memandang, dan seketika hening tanpa pembicaraan. Asih, krungu? Tanya Tuti. Asih memberikan gestur mengangguk. Yang tadinya duduk berjarak, sekarang mereka saling berdekatan, ketakutan dalam keheningan. Asih, pindah kamarmu ayo, ucap Tuti gemeteran. Asih mengangguk dan mengajak Desi juga untuk masuk kamar. Asih, aku antar ke kamar mandi dulu ya. Saat Tuti berjalan menuju pintu belakang dan masuk ke kamar mandi, Tuti mendengar suara. Shh, shh. Suara seperti orang sedang memanggil, tapi tak tahu namanya. Asih, apa sih?
ucap Tuti dengan suara menggema. Ngapa piye sih kowe iki? Jawab Asih yang menunggu di luar. Rapopo, tak kira aku ditinggal, ucap Tuti. Terdengar lagi suara bersenandung Jawa lirih, membuat Tuti yang ada di dalam kamar mandi mengira itu suara Asih. Asih, mbok cungono, aku wedi, ucap Tuti sambil menyiram. Tak ada jawaban dari Asih. Tuti kemudian segera membuka pintu kamar mandi dan kaget melihat Asih sedang duduk sambil bersenandung. Dengan gesit, Tuti menarik lengan Asih dan membawa masuk ke dalam. Di tengah perjalanan, Asih berhenti membuat Tuti tersontak mundur. Sebentar, aku mau ambil minum, ucap Asih datar. Tunggu nang kamar, jawab Tuti sembari berjalan cepat. Saat Tuti melewati ruangan yang terdapat gamelan, terdengar lagi suara itu. Shh, shh, hihihi. Merasa diawasi, Tuti melanjutkan langkahnya dengan lebih cepat. Sesampainya di depan pintu kamar, Tuti membuka paksa pintu dan dilihatnya Asih dan Desi sedang duduk menunggu Tuti yang tak kunjung datang. Asih, ucap Tuti dengan mata terbelalak. Ih, suwi mentok kowe iki, malah nyanyi rak jelas nang kamar mandi. Ya tak tinggal, ucap Asih. Tuti yang mendengar ucapan Asih seketika lemas. Ia kemudian duduk dan menceritakan yang dialaminya. Saat mereka serius mendengarkan cerita Tuti, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki sepatu kuda dengan gemerincing lonceng. Seketika di dalam ruangan itu hening. Berharap semua berlalu, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Asih diikuti Tuti dari belakang, mencoba menengok dari celah jendela. Tidak untuk Desi yang memilih menutup seluruh badannya dengan selimut. Saat Asih melihat melewati celah, tepat di depannya seekor kuda putih beserta andong dengan kusir pocong berhenti di depan rumah. Tuti yang juga melihat seketika itu pingsan, membuat Asih kewalahan untuk membangunkannya. Asih yang kemudian meminta tolong Desi untuk ikut membopong tubuh Tuti ke atas dipan. Malam itu adalah malam yang membuat Tuti ketakutan setengah mati. Keesokan harinya, Tuti berniat untuk segera pamit pulang. Mengingat kejadian semalam, membuat Tuti bersimpul lulu untuk menginap lagi di rumah Asih. Tak sampai di situ saja, malam harinya, Asih kebetulan ada acara pergi bersama kawannya. Saat masih kembali pulang pukul 10 malam, ia harus melewati malamnya dengan penuh teror. Semua sudah selesai, tinggal merebahkan badan. Asih berharap malam ini tidak ada gangguan. Shh, shh. Kembali lagi suara itu membuat merinding. Melihat Desi yang sudah terlelap, ia tak mau mengganggunya. Asih ketakutan malam itu, mencoba berdoa sebisanya agar setan-setan itu tak mengganggu. Saat masih membuka matanya dan melihat ventilasi, dilihatnya kepala pocong dengan muka gosong dan mulut membentuk huruf O. Asih semakin ketakutan. Air mata satu persatu menetes membasahi pipinya. Suara gemetaran dengan duduk dan selimut menutup tubuhnya. Tak kuat tubuhnya menahan rasa takut. Ia tumbang dalam keheningan malam. Terbangun pukul 2 dini hari. Terdengar lagi suara langkah kaki sepatu kuda. Sontak, Asih berlari terbirit-birit pindah ke kamar orang tuanya yang menyisakan Desi sendirian. Asih membangunkan bapak dan ibu dan menceritakan malam itu. Ternyata tak hanya Asih dan Desi saja yang diganggu. Bapak dan ibu sama halnya dengan dirinya, tetapi mereka tak mau menceritakan kepada anak-anaknya. Dan akhirnya bapak dan ibu sudah legowo untuk menerima gangguan ini. Berpikir akan terbiasa dengan hal seperti ini, kelak mereka akan bosan sendiri. Asih menceritakan ini di setiap ia merasa diganggu, dan ini benar-benar kisah nyata yang dialaminya. Dulu, sebelum Asih terlahir, masih dalam kandungan, ibu yang lagi ngidam ingin pergi ke Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu. Akhirnya dituruti oleh suaminya. Sampai di pantai dan saat mereka melewati hutan, ibu melihat sekelebat bayangan hitam dan berbulu lebat. Pikirnya itu genderuwo, tapi mereka tak mau menggubrisnya yang hingga akhirnya saat mereka sampai di rumah, tubuh ibu Asih merasa berat.
dan sampai tak bisa bangun dari tidurnya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sosok genderuwo sedang menduduki perut ibu, dengan tangan memainkan jari-jarinya yang tajam. Sontak ia menjerit sekeras-kerasnya, memanggil suaminya dan meminta untuk membacakan ayat kursi. Bersamaan membaca ayat kursi, seketika genderuwo itu menghilang dan tubuh ibu ASih mulai bisa bergerak. Mereka bersyukur atas kejadian itu karena tak ada korban nyawa sampai ibu melahirkan ASih ke dunia. Sampai di sini dulu cerita ASih. Tunggu cerita seram yang ASih alami ketika ia mendaki gunung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membaca. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih untuk para subscriber yang telah mendukung channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.